Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Esgosa, jumpa perdana dengan Esgosa Podcast. Esgosa Podcast adalah sarana atau ruang penyampaian informasi sebagai media penyampaian berita ataupun praktek-praktek baik yang ada di sekolah, yang ada di luar sekolah, yang bisa dimasukkan ke dalam sini untuk menjadi sebuah rangkaian sebuah video YouTube untuk menginspirasi sekaligus memberikan motivasi kepada warga dunia pendidikan Kabupaten Blitar pada khususnya. Untuk itu podcast Esgosa ini kami launching dan alhamdulillah pada siang hari ini kami tidak menyangka, tidak mengira tamu pertama dari podcast Esgosa ini adalah tamu yang sangat spesial. Beliau juga termasuk yang sangat fenomenal. Sobat Esgosa pasti semuanya sudah tahu, beliaunya adalah orang nomor 1 di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Beliau adalah Bapak DRH Adi Andaka MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Eka. Apa kabar hari Salam ini Bapak? Untuk segenap keluarga besar Esgosa. Terima kasih Bapak. Sobat Esgosa, karena ini adalah tamu yang sangat spesial, kita akan nanti berbincang dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, sekaligus kita dapat mengenal lebih dekat beliau ketika ada di kedinasan, atau mungkin nanti kita bisa mengorek-ngorek di luar Dinas Pendidikan. Bapak Adi Andaka yang super sibuk ini, masihkah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang beliau lakukan? Selain itu Sobat Esgosa, kita nanti juga akan sedikit mengulik tentang nasib teman-teman, karena nanti ada P3K, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan bermanfaat buat kita semua. Baik Sobat Esgosa, supaya tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Mohon izin bertanya Bapak. Ini yang pertama Bapak, ini adalah saya ini mengetahui ini kunjungan pertama Bapak DRH Adi Andaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar di Esgosa SD Nglegi Nglegok 1 Bapak. Kesan pertama Bapak ketika panjenengan berada di sini seperti apa Bapak? Terima kasih. Kesan pertama bagi saya yaitu luar biasa untuk Esgosa. Tidak ada kata yang lain selain kata luar biasa. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang kedua Bapak, podcast ini merupakan tadi di depan kami sampaikan adalah sarana pemberian informasi. Kalau kita pada zaman dahulu ketika mengumumkan sesuatu, memberikan informasi kepada wali murid atau masyarakat menggunakan surat Bapak. Surat itu terbatas kertas. Kita tidak mungkin menginformasikan berlembar-lembar informasi. Yang kedua, kemajuan teknologi berubah menjadi surat berbasis elektronik, pakai barcode. Itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Cuman karena namanya surat masih ada keterbatasan. Bagi kami Bapak di lembaga sekolah, khususnya negeri yang berhadapan langsung dengan Bapak Ibu wali murid dengan pemahaman yang bermacam-macam, ketika kita mengeluarkan surat, banyak sekali Bapak miskonsepsi, ditanyakan lagi. Ya. Ruang podcast ini menjawab setiap pengumuman, setiap informasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dapat diterima oleh wali murid secara rinci, secara detail tanpa ada miskonsepsi. Karena pengumuman-pengumuman itu nanti akan dilakukan melalui ruang podcast, melalui interaksi tanya jawab dengan Bu Nevi. Nah, dari Bapak Adi Andaka, apa yang sudah kami lakukan dengan memasukkan ruang podcast ke dalam zona pendidikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi sekaligus untuk promosi atau penyebaran praktek baik melalui Esgosa Podcast di kanal YouTube dari sudut pandang Bapak Adi Andaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar seperti apa Bapak? Terima kasih.
Barangkali seperti kami sampaikan tadi, waktu ditanya kesan, saya sampaikan luar biasa. Barangkali ini pun juga sama. Jadi di era kalau kemarin masih di 4.0, 5.0 dan sebagainya, ke depan perkembangan amat sangat cepat sekali, maka kita harus kalau bisa secepat mungkin kita harus bisa mengikuti dan mengimbangi. Dengan adanya podcast ini, barangkali dari pihak Esgosa bisa memberikan pemberitahuan, informasi dan sebagainya secara cepat, tepat dan akurat. Dan ke depan pun akan selalu berkembang terus. Dan barangkali ini dari yang saya berkeliling-keliling di seluruh lembaga kita yang ada di Kabupaten Blitar, ini di Esgosa baru yang pertama kali kami temukan. Dan saya sangat mensupport, saya amat bangga, bahkan saya sangat tersentuh hati saya. Betul, istimewa. Yeah. Terima kasih Bapak. Mungkin Bu Devi ada tambahan? Mohon terima kasih Bapak pujiannya. Pujian ini sekaligus sebagai tanggung jawab kami. Artinya apa yang kita miliki, baik informasi maupun hari ini juga kita melonceng untuk absen digital, tabungan digital. Itu insya Allah tidak menutup kemungkinan jika dari sekolah lain atau lembaga lain yang membutuhkan, insya Allah kami siap berbagi. Karena apalah arti ilmu kalau tidak dibagikan, ngaten Bapak. Semoga kami mohon ada kerjasama dari Dinas Pendidikan dengan kecamatan juga, dengan Korwil atau yang sekarang sudah beralih nama dengan KPP. Itu sehingga apa yang menjadi kemajuan dari dunia pendidikan dari sisi siapapun, dari manapun, kalau itu untuk menyepot dunia pendidikan, insya Allah kami siap untuk membantu dan siap untuk berbagi. Ngaten Bapak. Semoga ke depan jalinan ini dan inovasi-inovasi ini kami harapkan juga tidak dari sekolah kami Esgosa saja, tetapi dari sekolah-sekolah lain, dan sekolah-sekolah lain juga siap untuk berbagi dengan kita sehingga dunia pendidikan Kabupaten Blitar berkembangnya cukup cepat dan luar biasa. Ngaten Bapak. Terima kasih Bu Nevi. Menurut hemat saya barangkali sekolah-sekolah besar di atasnya Esgosa SD1 Lekok barangkali masih banyak, tapi justru inovasi ini jenengan sampaikan dari Esgosa. Yang lain barangkali masih berpikir pun belum. Barangkali begitu. Jenengan sudah bergerak, jenengan sudah melangkah, jenengan sudah berbuat. Dan ini barangkali nanti mungkin tanpa jenengan minta, tanpa disuruh, saya nanti akan saya lakukan, akan saya pamerkan. Mohon maaf barangkali nanti juga akan merepotkan jenengan. Nanti ada lembaga-lembaga yang lain, baik dari SD, SMA atau dari komunitas yang lain akan datang ke sini. Kayak apa tuh, apa benar yang diomongkan Pak Kepala Dinas Pendidikan itu, jangan-jangan bohong dan sebagainya. Nanti siapa-siapa aja nanti direpotin. Saya sampaikan semua ini barangkali maaf barangkali karena saya baru sebentar atau gimana, tapi saya lihat di beberapa lembaga itu saya juga dipamerin dari lembaga-lembaga yang lain, tapi sifatnya masih sifat-sifat yang model-model lama. Model-model lama dalam arti mungkin inovasi siswanya itu hal yang biasa, tapi yang sifatnya bersentuhan dengan IT dalam rangka mendukung keefisienan dan keefektifan belajar mengajar, ini baru pertama kali saya temui, yaitu di Esgosa SD Negeri 1 Lekok tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Eka dilakukan lanjut. Sobat Esgosa, karena ini momen kita adalah lebih dekat dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, kita lanjutkan pertanyaan kepada beliaunya. Ini selama rentan waktu yang memang belum terlalu lama nih Bapak untuk berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Ini hal yang paling berkesan itu Pak, karena dengan riwayat pendidikan Bapak ini adalah Bapak Kepala Dinas yang paling fenomenal Bapak. Yang paling berkesan sampai hari ini apa Bapak? Memang gini Pak Eko, Bu Nevi, saya di Blitar sebagai bukan putra asli, kami datang di Blitar baru 30 tahun yang lalu. Memang basis kami adalah seorang dokter hewan, saya pun dulu juga asal milih gitu saja. Dan dalam hati saya juga menata untuk profesi dokter hewan. Saya sempat dinas peternakan sebagai staf sampai kepala bidang itu 19 tahun setengah.
kemudian sama Bapak Bupati Heri Nugroho waktu itu disuruh jadi kepala kantor pelayanan perizinan, di sana pun juga jadi debatable, jadi banyak yang komentar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya dengan niat seperti Pak Panjenengan, kita sebagai abdi negara, kita siapnya adalah kerja yang baik, kerja yang serius, kita menunjukkan potensi kita untuk kebaikan Kabupaten Blitar. Barangkali sebelum kami 8 bulan, 9 bulan, dan 16 bulan, 3 kepala dinas sebelum saya itu banyak 36 bulan, saya sendiri aja sudah 58 bulan. Digeser lagi kami yang dokter hewan di Kepala Bagian Layanan Terpadu, di Kepala Bagian pengadaan barang jasa. Dan alhamdulillah sana pun saya 2 tahun. Itu juga fenomenal juga. Itu pun tahun 2019 kemarin awal kami geser Dinas Peternakan Pendidikan, kemudian digeser lagi fenomenal lagi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perhubungan dan Pertanahan. Kan ya itulah yang jelas saya cuma menunjukkan kerja yang baik sebagai, memang kalau sebagai ASN bukan tempatnya untuk cari uang. Kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, kita harus pelayanan publik bagi kita. Kita berbeda, karena kalau cari uang bukan tempatnya. Kita sudah digaji dan alhamdulillah itu lebih baik dibanding saudara kita yang lain. Harus kita syukurin. Terakhir kemarin lagi juga itu saya ke dengan teman-teman dan alhamdulillah insya Allah yang saya dapatkan di dinas pendidikan ini begitu saya masuk, teman saya banyak. Teman saya banyak dan saya sambil positifnya, saya nggak ambil negatifnya, sambil positifnya. Teman saya banyak, saya berniat baik dan mudah-mudahan diri saya nanti ada manfaatnya untuk dinas pendidikan di Kabupaten Blitar. Terima kasih, Mas. Itu secara signifikan Bapak, misalkan perbedaan saat Bapak Adi Andaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dengan Kepala Dinas Peternakan, misalkan itu seperti apa Pak, penyesuaian panjenengan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda? Terima kasih. Yang jelas suasana kerjanya di Dinas Pendidikan ini kita merupakan tugas utama adalah meningkatkan SDM, baik itu para siswa-siswa kita maupun dari teman-teman tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan kita. Dan kalau kami di dinas kami lama kan teknis, kami dengan bergaul dengan SDM nggak begitu banyak. Tapi kalau di pendidikan ini memang kita dibutuhkan semuanya. Saya barangkali kerja kalau di dinas-dinas kami sebelumnya ya agak sedikit waktu itu banyak untuk kami banyak berbuat. Kalau di pendidikan waktu kami nggak dikejar-kejar. Jadi kalau saya pulang dari kantor itu minimal jam 7 malam, minimal. Dan ya mungkin terlalu semangat saya, tapi enggak juga. Apalagi sekarang ini kami juga masih sama Ibu Bupati merangkap di Dinas Perumahan Rakyat, Pembangunan dan Pertanahan, itu kami sebagai PLT di sana. Jadi kita tanggung jawab 2 rumah besar ini, kami harus bisa berbagi. Nah, ini yang jelas Dinas Pendidikan kami dituntut untuk serius, tapi setelah kita laksanakan dengan cara santai. Ini itu Pak. Terima kasih. Nah ini yang Sobat Diskusa pasti penasaran. Beliaunya sekarang definitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, sekaligus di PLT PUPR gitu Pak? Bukan, Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat. Okay. Nah ini Sobat Diskusa, apakah Bapak Adi Andaka ini masih punya kegiatan lain? Kita tanyakan Bapak, dari kesibukan yang memang sudah dikatakan di luar kebiasaan karena pegawai itu bekerja jam 7, mungkin jam 4 sudah pulang. Tapi Bapak Adi Andaka adalah jam 7 malam itu paling cepat gitu pulangnya. Apakah Bapak di rumah Bapak Adi Andaka itu masih ada kegiatan lain Pak? Setelah kesibukan selama 1 hari penuh. Terima kasih Mas Eka. Kami juga kebetulan di rumah itu ada lahan, kami punya kolam koi, kami ada lahan juga, kami juga berkebun. Yang jelas kami pun juga masih memberikan pelayanan kaitan dengan proses sebagai dokter hewan. Kami masih memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami juga memberikan pelayanan di rumah. Itu yang jelas kami bukan itu yang utama. Yang utama kami adalah kerjaan kami kantor. Kami berjanjian di sela-sela waktu kegiatan kantor kami saya lakukan. Karena terus terang saya nggak bisa menolak. Kalau diminta tolong orang, saya nggak bisa menolak saya. Kelemahan saya itu. Okay. Luar biasa Sobat Diskusa. Saya membayangkan saja tidak bisa betapa
repotnya Jalanin aja, pakai yang mengalir. Kali ini aja udah berapa? Ini saya ditunggu juga di Talun sama di Ting hari ini saya masih. Iya. Ini masih ada sedikit lagi Bapak pertanyaan. Ini masuk ke substansi yang sekarang sedang ramai itu Bapak. Perihal kurikulum merdeka Bapak. Karena di luar selalu diasumsikan negatif, setiap ganti menteri selalu ganti kurikulum lah. Kurikulum merdeka menurut Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar ini seperti apa Bapak? Apakah memang sudah harus waktunya dan sebagainya? Memang begini, kita ini kalau kurikulum yang ada, yang saya tahu mulai dari kurikulum 94, kemudian kurikulum 2004 yang diperbaiki dengan kurikulum 2006, kurikulum 2013, kemudian yang fenomenal itu, kemudian kurikulum darurat, kemudian sekarang kurikulum merdeka. Memang kita ini barangkali, saya cuma menganalisa atau mungkin kami berpendapat, beliau-beliau yang diantar pengambil kebijakan di atas sana, salah satunya kita dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 jadi 100 tahun dirgayu Republik Indonesia di tahun 2045. Dan kita sekitar tahun 2035-37 nanti ada bonus demografi. Sehingga harus kita siapkan sejak dini. Karena nanti kita menuju setelah 1 abad Indonesia merdeka, nanti kita akan menjadi salah satu pemain di dunia. Jadi pemain di dunia negara, kita negara besar, jumlah penduduk maupun luas wilayah, dan kita akan menjadi negara yang berperan andil besar di dunia. Harus kita siapkan mulai sekarang. Kalau tidak, ya nanti kita akan menjadi beban dunia. Nah sekarang kan pilihan. Sementara yang dipilihkan oleh pemerintah, kita harus bisa ikut andil pada saat Indonesia Emas nanti, Indonesia sudah menjadi negara maju. Untuk itu harus kita siapkan. Salah satunya dengan menyiapkan kurikulum. Kurikulum merdeka ini saya kira menurut saya adalah mengutamakan karakter. Jadi tidak dipaksakan, kemudian sesuai dengan talenta di masing-masing siswa, dia bisa menyalurkan, nggak harus semua itu dalam satu tujuan, tapi sesuai dengan bakat minat masing-masing. Dan ini pun sebenarnya di Indonesia dulu sudah dimulai. Saya sempat baca-baca itu, kita di tahun 2004 yang lalu kita sudah berarti sama USAID. Waktu itu mungkin seperti Bu Nevi tahu yang namanya Pakem dan sebagainya. Tapi waktu itu barangkali belum diikuti dengan IT yang seperti begini. Perkembangan terus dahsyat sekali. Kalau menurut saya kurikulum merdeka ini ya mau nggak mau harus kita jalankan siapapun, dan ini memang solusi yang terbaik. Barangkali kalau komentar di luar, barangkali seperti senior-senior kita yang sekarang menjelang purna, pemerintah ini tetap ganti menteri, ganti kabinet, ganti kurikulum dan sebagainya. Ya semua itu kan namanya mengikuti perkembangan yang ada. Apalagi kita setelah pasca COVID tidak karuan. Yang dulu kita nggak akan mengenal namanya pembelajaran melalui luring itu, kita nggak mengenal kan. Maaf, dengan daring kan gitu. Cuma kan luring semua. Ternyata juga bisa gitu. Kita mau ketemu dengan siapapun sekarang memungkinkan. Dan itu lebih efektif dan efisien. Buktinya apa? Kita dengan seminar dari luar negeri pun kita bisa mengikuti. Dari Jakarta kita juga bisa, nggak harus datang jauh-jauh yang menghabiskan energi, biaya, tenaga dan sebagainya kan. Ternyata bisa lah. Inilah termasuk ini yang saya tadi nyampaikan untuk Esgosa ini luar biasa. Sudah mulai action menjemput kaitan dengan untuk digitalisasi ini. Ini juga nanti anak-anak kita kan dengan dipahamkan, diajak seperti podcast kayak begini ini, mereka kayak begini ya. Ya, ini nggak akan didapatkan di luar. Inilah keistimewaan apa namanya untuk kurikulum merdeka. Kami pun juga teman-teman di dinas sendiri sebagai unsur pelayan untuk para pendidik. Ini kami siapkan juga. Tolong juga belajar kaitan kurikulum merdeka. Kita melayani nanti biar connect gitulah. Yeah. Nah, maunya kurikulum merdeka ini tehnya itu adalah katakanlah yang ada J-nya sedikit, ada serenya. Nah ini kalau nggak ada kan beda. Nah ini kalau mereka tahu kurikulum merdeka akan sama. Nanti hasilnya juga lebih maksimal. Kami mulai dari kami dulu. Dan juga kami sampaikan di tiap kami sama ketemu dengan teman-teman tenaga pendidik. Kami sampaikan, ayo yang muda-muda segera gabung dengan sebagai guru merdeka. Dan kita jalankan guru merdeka karena di situ amat sangat istimewa. Seperti Bu Nevi kepala sekolah jenengan ini bukan guru penggerak, bukan kepala sekolah penggerak. Tapi apa namanya hasilnya dihasilkan itu melebihi. Karena beliau punya motivasi pribadi. Tapi itu nggak bisa ditemui semua orang. Betul, itu hanya tertentu saja kan. Nah, kalau dengan guru penggerak, sekolah penggerak, ini semua kan terkonsep. Kemudian ya mungkin barangkali Bu Nevi ini tanpa mengurikulum merdeka, mereka
belajar, kemudian membaca, tanya sama-sama sudah berjalan, dilampuin lah itu. Jadi memang terus terang kalau guru penggerak ini kami sampaikan juga kepada teman-teman, ditelan aja, diikuti semua. Nanti semua mau nggak mau, kalau kita sebagai keluarga besar pendidikan, baik itu tenaga kependidikan, pendidik, tidak mengikuti gerbong kurikulum merdeka, akan ditinggalkan. Yang namanya kereta besarnya akan tetap jalan terus. Kamu mau mikir ya, kalau dia tetap menghalangi di depan akan dilindas. Kalau dia nggak mau ngikuti ya akan ditinggal. Itu adalah pilihan. Itu baik. Terima kasih Bapak Adi Andika. Bahwasanya Sobat Eskusa, untuk kurikulum merdeka ini bukan karena ganti menteri terus nanti ganti kurikulum, bukan. Karena kebutuhan untuk output anak-anak di Indonesia emas itu membutuhkan penanaman karakter yang kuat gitu ya Bapak. Dan yang lebih hebat lagi dari Bapak Adi Andika, yang di Dinas Pendidikan pun juga diinstruksikan untuk ikut mengerti, mengetahui, memahami apa makna dan tujuan dari kurikulum merdeka. Itu luar biasa Bapak. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi yang di kantor pun memahami kurikulum merdeka sehingga sinergitas bisa tercapai dengan baik. Tadi sudah disinggungkan Bapak ke guru penggerak. Ini ada kami di pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita masuk di angkatan ke-10 Bapak. Angkatan 10 guru penggerak yang sudah dimulai pendaftaran pada tanggal 11 kemarin sampai dengan tanggal 25 besok. Nah, ini belum semua teman-teman untuk tergerak untuk mengikuti guru penggerak karena berbagai macam pertanyaan, juga termasuk mungkin bagian dari alasan juga Bapak. Ketika jadi guru penggerak itu nanti apakah pertanyaannya teman-teman tuh ini wajib apa tidak? Nanti setelah jadi guru penggerak apa yang harus saya lakukan, manfaatnya apa dan sebagainya. Jadi yang di luar itu memang penjelasan atau mungkin apa yang kami terima di luar itu belum utuh tentang guru penggerak, sehingga motivasi untuk menjadi ikut diambil bagian di dalam pendidikan guru penggerak itu belum effortnya belum dari yang atas, dari kementerian yang sangat semangat itu belum sampai berkoneksi dengan teman-teman yang ada di bawah. Dan ini pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang luar biasa, mohon dari Bapak Kepala Dinas untuk memberikan apa guru penggerak, apa maksud dan tujuannya, terus nanti setelah jadi guru penggerak itu apa yang harus teman-teman lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Blitar Bapak. Terima kasih Bu Nevi sama Pak Eka. Memang di setiap lini kami ketemu dengan teman-teman tenaga pendidik, kami sampaikan bahwasanya guru penggerak itu sudah menjadi program pemerintah, dan kita sebagai salah satu unsur pelaksana kita harus mensupport, mendukung, dan kita harus melaksanakan. Satu itu. Yang kedua, mumpung masih awal, kami minta semuanya yang sudah memenuhi syarat kami harapkan untuk ikut semua tanpa kecuali. Itu mulai saluran kami lakukan. Nah, barangkali yang namanya semua program, namanya suatu perbuatan mesti ada yang barangkali karena belum paham, ketidakmengertiannya, atau mungkin sudah punya mindset yang berbeda. Itu adalah sebagai tantangan kita untuk bisa menjawab. Ini harapan kami semuanya. Makanya bagi para senior yang sudah alumni atau mungkin dari kepala sekolah, kami minta teman-teman juga membantu kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mumpung ini masih dibiayai oleh pemerintah pusat. Nanti kalau kenapa? Kaitannya seperti yang Pak Eko tanyakan tadi, hubungannya dengan nanti dikemanakan itu guru penggerak. Di tiap forum kami sampaikan bahwa semua SDM Dinas Pendidikan nanti akan diambil dari guru penggerak. Jangan salahkan kami manakala nanti itu ada teman-teman pengen jadi penilai, pengen jadi pengawas, pengen jadi kepala sekolah. Nanti dia barangkali masih berharap ada ujian kepala sekolah, sudah tidak ada lagi. Terakhir ya Ibu Kepala Sekolah Panjenengan ini Bu Nevi, ini yang terakhir, produk terakhir ini. Dan nanti semua akan diambilkan dari guru penggerak. Yang jelas tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya, mumpung ini masih dibiayai pemerintah, barangkali teman-teman hanya berbiaya kaitan dengan energi saja, mungkin dengan waktu, tenaga, dan paling males kan orang itu kalau untuk belajar. Padahal kita itu diwajibkan untuk belajar seumur hidup. Selama masih kita bernapas kita harus belajar, membaca dan sebagainya. Yang jelas
saya pun yang katakanlah dokter hewan, kemudian kami sampaikan juga, kami di pendidikan ini kami itu juga sebagai informasi kami juga sama, saya pun juga mengajar di kebetulan di militernya ada Unisba ya, tahun 2001 dulu Bu, saya berarti sudah hampir 23 tahun saya gabung, saya juga membantu memberikan ilmu kepada putra-putra kami yang ada di Unisba sana. Sehingga sebenarnya napasnya sama. Saya pun juga pengen jadi kami laksanakan itu seperti berubah seperti Bu Nevi ini sebagai walaupun bukan guru tapi juga bisa meniru. Apa itu? Saya baca. Makanya alhamdulillah barangkali dengan saya masuk dinas pendidikan ini kurikulumnya baru, belum banyak yang tahu. Ya seperti Pak Eko aja yang udah jadi guru penggerak. Kalau sama Pak Eko mungkin saya kalah, tapi sampai saya berani tarungkan saya. Karena saya belajar, sering rapat, sering kumpul, kan gitu kan. Tapi kalau sama beliau lainnya, alhamdulillah. Jadi kami datang di dinas pendidikan ini dengan kurikulumnya yang baru, dengan suasana baru, dan kami akan berbuat untuk dinas pendidikan ini ya semaksimal mungkin. Ya, jadi program guru penggerak ini memang kami wajibkan. Nanti kalau misalkan harus biaya pemerintah daerah Kabupaten Blitar ini PAD-nya kecil. Belum lagi nanti kalau begitu sudah semua pengen semuanya, mumpung ini masih awal, masih semacam promosi. Nanti kalau sudah diwajibkan, ya, kemudian harus dibiayai pemerintah daerah juga nggak mungkin. Ujung-ujungnya nanti biayai mandiri, wah lebih repot. Makanya itu mumpung momentum ini tolong dimanfaatkan. Kadang-kadang ya repot jelas repot. Contoh saya secara pribadi, era saya dulu tahun 2000-an itu ASN atau PNS itu disuruh mengikuti sertifikasi barang jasa sama nggak mau. Kalau bisa jangan lulus. Nanti khawatir dijadikan PPK, jadikan PPTK dan sebagainya. Tapi saya harus punya. Saya kepingin punya saya. Dan alhamdulillah makanya saya bisa menjadi kepala bagian barang dan jasa dan sebagainya, pelayanan pengadaan, hal begitu. Ini nggak ada ruginya. Yang rugi malah nggak itu kan nggak rugi. Karena sekarang ini contoh misal seperti barang jasa itu kalau dia sebagai pimpinan OPD nggak punya juga harus punya. Terpaksa dia harus lulus. Daripada belajarnya sekarang, kenapa nggak dulu-dulu? Kan begitu. Begitu juga untuk di guru penggerak. Kenapa nggak sekarang mulai kayak Pak Eko ini yang masih muda? Otomatis kalau muda apalagi bisa berbuat, bisa menggerakkan yang lain kan ya, bawa perubahan, ribet-ribet akan nunggu sana. Nah, inilah beberapa hal yang barangkali kami minta semua elemen untuk membantu menyukseskan kurikulum merdeka dan mengikuti guru penggerak. Terima kasih. Luar biasa Bapak. Artinya memang sudah jadi program pemerintah yang harus kita laksanakan. Mau tidak mau eranya sekarang itu guru penggerak itu sudah menjadi kewajiban kita yang muda-muda karena itu terpaut dengan usia. Monggo yang muda-muda yang siap untuk berkarya untuk mendaftar di guru penggerak. Insya Allah nanti dunia pendidikan akan menjadi hebat, berubah. akan melompat lebih cepat dengan banyaknya guru penggerak. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah usianya lanjut seperti saya ini untuk bergerak tetap harus bergerak. Tetap harus bergerak sebagaimana kita bisa untuk menggerakkan, digerakkan dan menggerakkan orang lain. Jadi saya kemarin, kita bukan kita bukan sekolah penggerak. Esgosa ini belum jadi sekolah penggerak Pak. Tetapi saya memotivasi teman-teman, bisa enggak kita ayo wes kita berjuang bersama-sama. Kalau ini layanan untuk memudahkan anak untuk belajar, menanamkan karakter pada anak, insya Allah akan memberi kemudahan ngaten Bapak. Dan insya Allah alhamdulillah untuk komite paguyuban kita juga siap untuk bergerak, digerakkan dan bergerak ngaten. Ada satu lagi Bu Nevi sama Pak Eko kelebihan dari Esgosa itu. Walaupun Esgosa ini bukan sekolah penggerak, nggak dipimpin oleh kepala sekolah penggerak, tapi bisa di atas sekolah penggerak istimewa. Kan begitu kan ya? Bukan dari kepala sekolah penggerak, bukan sekolah penggerak, tapi hasilnya itu melebihi dari sekolah penggerak. Nah inilah, ini juga nanti bisa jadi motivasi untuk senior-senior lain seperti kayak Bu Nevi, usia sudah di atas 50 tahun. Tapi bagaimana kita juga jangan kecil hati. Ini nggak bisa diundur lagi usia itu. Tabari akan tambah. Seperti es akan meleleh terus usia itu, akan kurang-kurang dan sebagainya. Sehingga tapi
seperti beliau itu kan, Bu Nevi ini guru SMP Duang Lego Bu ya. SMP Duang Lego, pengennya menjadi kepala SMP, jalurnya ngikutin ujian kepala SMP. Nah, tapi sama Allah nggak bisa, baik. Kamu kalau nanti jadi kepala SMP langsung kamu sombong kamu harus jadi kepala SD dulu sama Allah. Takdirnya dilantik menjadi kepala SD Dayu 4. Tapi beliau dengan semangat, dengan istiqomah, tetap bersyukur dan ikhlas. Di SD 4 kemarin, saya juga nggak tahu. Kami pindahkan ke Legok 1 ini, ternyata setelah pelantikan, setelah pemberian SK, dari komitenya SD 4 Legok ini datang ke kantor kami. Pak, yang namanya Bu Nevi jangan dipindah Pak. Yang lain aja yang tolong Pak, mohon. Nggak cuma mohon lagi, mohon Pak. Jatahnya mohon itu kan, Bu Nevi kembalikan lagi Pak. Mereka dengan mengeluarkan air mata, benar itu di kantor kami itu. Ya, tapi kami ini kan Bu Nevi sudah ditandatangani SK-nya oleh Bupati. Masa kita harus menjalankan dulu, nanti kalau barangkali memungkinkan nanti kita rubah lagi. Bahkan kami minta tolong kepala desanya dan komunitas di sana. Dan saya nggak tahu Bu Nevi itu siapa, saya nggak tahu waktu itu. Tahu ya baru ini tadi saya ketemu dengan beliaunya, tanya sama beliaunya. Nah, ternyata orangnya memang luar biasa gitu lah. Enggak, ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Walaupun senior, itu nggak harus. Sebenarnya sekolah penggerak itu guru penggerak, nanti kan sertifikatnya jadi label gitu. Tapi bagi yang senior kan juga tetap bisa membawa perubahan untuk di lembaganya, untuk dirinya. Ya kita punya modulnya, kita tanya. Itu kan belajar nggak harus kita untuk dapat secara namanya belajar sepanjang hayat kan begitu. Kita bisa ya non sertifikat nggak apa-apa gitu. Sesama Bu Nevi ini barangkali juga begitu. Dia ada, ini ada. Karena Bu Nevi punya motivasi untuk selalu belajar dan nyun sewu sebagai energi positif, nggak mau kakak dan sebayanya kan begitu kan. Walaupun saya di SD ini saya guru SMP, saya jadi kepala SD malu-malu kalau misalnya saya kepingin kepala SMP di SD aja nggak bisa membawa lembaga lebih bagus, mana mungkin saya jadi kepala SMP? Mungkin itu jadi motivasi kan. Dan ternyata hebat luar biasa. Sebenarnya kalau saya dimanapun saya berada, insya Allah kalau saya bisa bermanfaat untuk orang lain Bapak dan teman-teman kita semua, ini sebagai motivasi, pasti ada jalan yang diberikan Allah untuk dimudahkan segala sesuatunya. Saya selalu berbagi sama Pak Eka ini, Pak Eka, ayo semangat kita bagi kebermanfaatan kita. Insya Allah ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu tidak kita kira-kira datangnya kapan, tetapi Allah memberikan sesuatu pertolongan itu dengan tepat waktunya. Kita membutuhkan, kita sudah blunder bagaimana ini menyelesaikan, Allah memberikan solusi. Ini saya berbagi dengan Pak Eka dan teman-teman lain, insya Allah ngaten Bapak, dimanapun kita berada, kalau kita punya kebermanfaatan kepada orang lain, insya Allah ada kemudahan. Ngaten, nggih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Monggo, Pak Eka. Terima kasih Bu Nevi, Pak Adi. Karena memang ini Bu Nevi ini belum lama Bapak berada di sekolah ini. Karena saya sekarang posisinya paling lama Pak di sini. Saya 15 tahun. Berapa? 15 tahun Pak di sini. Saya mulai jadi honorer 12 tahun di sini, lanjut kemarin itu jadi P3K, alhamdulillah rekrutmen P3K. Kemarin ya banyak tes, mungkin karena ini motivasi dari Bu Nevi, dari banyak tes yang saya ikuti itu selalu lulus Pak gitu. Nah, alhamdulillah, berkah dari Bu Nevi mungkin. Coba kalau kayak jenengan udah honorer 12 tahun itu terus stres frustasi, mungkin banyak hasilnya nggak kayak begini kan. Tapi harus selalu berubah. Tergerak, bergerak dan bisa menggerakkan lingkungannya. Istimewa semua. Nggih Bapak, ini jadi saya betul-betul merasakan baru beberapa bulan dengan Bu Nevi, karena sudah beberapa kepala sekolah yang ada di sini yang saya bekerja dengan beliau ini, beliaunya memang langsung tidak ada setat Pak, langsung ngajak lari Pak, beliau langsung ini luar biasa. Pernah lompat gitu ya. Tanpa 1-2 karena metik langsung pernah lompat. Iya Pak. Sekolah sebesar ini kalau tidak digerakkan tidak akan jadi apa-apa. Tetapi kalau sekolah ini sebesar ini bergerak, itu bisa menggemparkan dunia. Sobat Esko saya itu tadi pemaparan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas perihal guru penggerak. Jadi
mumpung masih gratis, kita tidak akan tahu ke depan ada biaya atau apa dan mereka harus wajib. Nah ini teman-teman yang masih memungkinkan, kalau Bapak Kepala Dinasnya dengan semangat seperti itu untuk mengajak kita semua, kita yang masih muda-muda harusnya lebih semangat lagi untuk menyambut datangnya guru penggerak. Kalau yang sekarang ada di angkatan 10 dan kebetulan ya. Kabupaten Blitar juga masuk ke angkatan 10. Kalau kami angkatan 8 Pak masih menunggu pendidikannya kapan? Iya, menunggu pembelajarannya belum. Jadi teman-teman prinsipnya adalah filosofinya guru itu akan berhenti menjadi guru bukan karena usia pensiun. Guru akan berhenti menjadi guru ketika berhenti belajar, berapapun usianya. Kira-kira gitu ya Pak. Kesimpulan untuk pertanyaan yang tentang guru penggerak. Baik Sobat Esgosa, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu tidak hanya dari Esgosa, tidak hanya dari Kecamatan Legok, tapi ditunggu-tunggu teman-teman se-Kabupaten Blitar. Pertanyaan selanjutnya Bapak, kita sering mengikuti baik secara langsung maupun melihat kembali di YouTube raker antara Kemendikbud dengan Menpan, dengan Menkyu, dengan BKN beserta Komisi 10 DPR RI Pak, yang sampai hari ini pun masih hangat membahas tentang formasi P3K di tahun 2023. Ini pada kesempatan yang baik ini kami tidak akan menghilangkan kesempatan untuk meminta penjelasan dari Bapak Kepala Dinas perihal gambaran umum P3K untuk tahun 2023 di Kabupaten Blitar, terkhusus Bapak, terkhusus kita untuk formasi guru, dan yang paling ditunggu-tunggu Bapak ini karena sudah lama tidak ada formasi Bu Nevi, yaitu tenaga kependidikan Bapak. Apakah tahun ini juga ada formasinya seperti apa, sekaligus penyemangat bagi teman-teman Bapak, motivasi buat kami semuanya supaya nanti ketika seleksi tidak ada yang tersisa dan semuanya bisa lolos jadi P3K. Mengingat Bapak kita punya rekod yang sangat baik. Seleksi P3K tahun 2021-2022 itu tahap pertama kita ada 1013 yang lolos. Pada seleksi tahap kedua di gelombang yang kedua, teman-teman yang lolos seleksi masuk lagi 616. Dan ketika kami diberikan kesempatan waktu itu oleh Bapak Kepala Dinas sebelumnya, dengan surat tugas dari Bapak Sekda, kami ke Kemendikbud Bapak, Kemendikbud dan ke Menpan waktu itu meminta afirmasi karena ambang batas nilai yang ditentukan itu dulu tinggi Bapak. Tapi setelah kami ke sana, kami malah malu sendiri Bapak. Penjelasan dari Kemendikbud waktu itu di Dirjen GTK, untuk apa Kabupaten Blitar kesini? Loh ada apa Pak? Nilai rata-rata Kabupaten Blitar di atas nilai ambang batas nasional. Tidak usah ke sini, banyak sekali sana yang lulus. Jadi kami ingin mengulang momen-momen itu Bapak, momen-momen ketika teman-teman mengikuti seleksi dan lulus itu semangat dari teman-teman ini perlu dorongan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu Nevi Pak Eko ya, kaitan dengan P3K. Barangkali kalau kita baca di Running Tech TV bahwasanya pemerintah ini akan mengangkat dalam rangka 1 juta tenaga pendidik itu kurang lebih kalau nggak keliru itu 1 juta berapa, kemudian 33.000 itu berapa itu untuk seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan memang di Blitar ini kita masih kurang tenaga pendidiknya, dan salah satu ini nanti yang 1 juta itu selain untuk P3K juga untuk PNS juga. Itu jadi semuanya, dan kami kemarin sudah menugaskan Kepala Bidang SD, Sunkran dan beberapa ketua paguyuban baik itu dari PTT maupun GTT untuk ikut ke Jakarta biar mendengar langsung, karena selama ini teman-teman dari PTT, GTT mesti kan tanya ke kami, tanya ke kita semuanya, dan kami pun informasi terbatas. Dan dari oleh itu barangkali nanti akan kita tindak lanjutin seperti keinginan Pak Eko tadi untuk mensupport
tenaga pendidik dan kependidikan kita, sehingga insya Allah kami juga berusaha nanti. Maka saya minta yang sudah senior-senior ini juga melalui paguyuban nanti bisa semacam memberikan coaching, memberikan semacam bekal-bekal pada saat di atas dan sebagainya. Kalau yang kemarin kan lebih ringan karena penilainya kan cukup dengan guru senior, kepala sekolah, pengawas, kemudian dari dinas. Dan nggak tahu nanti yang di baru nanti itu akan dilakukan dengan sistem yang sama, baru yang benar-benar baru nanti akan baru dengan seleksi. Yang jelas dari jumlah kita ini memang kami juga untuk mengurus semua kaitan dengan Dapodik. Salah satu untuk bisa mengikuti seleksi salah satunya yang perlu dengan adanya Dapodik. Dapodik cukup ditandatangani ke kepala dinas. Semua kepala dinas pun harus ada pelimpahan dari bupati. Bupati dengan ada surat edaran dari Kemenpan RB. Berarti kan nggak bisa. Makanya salah satu tugas kemarin dari staf-staf Dignas gitu ya, juga dalam rangka memang saya punya keinginan, saya akan membuat kenyamanan pelayan sebaik mungkin. Teman-teman harus jemput bola ke sana dulu. Ada perkembangan regulasi apa? Ternyata juga ada, tapi belum kami sampaikan kepada teman-teman karena ini masih dalam proses. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa, nggak harus Dapodik misalkan, ada solusi yang lain misalkan. Dan nanti sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah untuk bisa diangkat melalui jalur P3K. Dan memang sebagai contoh sekarang ini, jadi ceritanya begini, jadi kemarin itu pada saat kita dijual juga kan juga sudah pemberkasan untuk P3K, cuma SK belum diberikan, yaitu karena kemarin ada salah satu di lembaga kita itu ada yang enggak tidak bisa diterima melalui jalur P3K karena ada sesuatu, nah itu mereka kurang puas, akhirnya ngadu-ngadu, akhirnya pemberian SK itu agak terlambat, sekarang masih diproses di BKN Kantek 2 Jawa Timur, dan insya Allah nanti bulan-bulan depan nanti bisa segera dikeluarkan. Untuk SK-nya itu ada 1.000 lebih, termasuk nanti kami juga akan melakukan penataan, kita pun juga harus melakukan semacam kajian untuk mengetahui kaitan dengan kita itu, guru kita itu lembaga kita seperti berapa sih? Apa kita juga akan bertahan dengan 638 lembaga, apa mungkin masih tambah atau kurang, melihat dengan kajian nanti jumlah siswa dan sebagainya. Nanti andaikan SD-nya harus dikurangin misalkan, berarti tenaga kan bisa digabungkan untuk di lembaga yang lain, seperti kasusnya di SD Legok 1 dan SD Legok 4. Karena satu lokasi ngapain harus ada 2 manajemen, gabung kan lebih bagus, dan ternyata juga terbukti kan begitu. Era ke depan ini nanti namanya reventing government, yang namanya efektif efisien akan dilakukan. Ternyata ya seperti kita tahu kan, namanya BUMN itu kan terjadi merger dan sebagainya, hasilnya lebih bagus. Tapi nggak lepas dari kajian. Ini harus sendiri dipertahankan atau di merger dan sebagainya. Ini yang nanti kita akan maju, nanti juga termasuk kita kajian itu nanti bisa untuk macam-macam, barangkali untuk mensupport Bosda atau mungkin program-program yang lain. Nanti juga barangkali bisa untuk kita membuat perda kependidikan. Ini menjadi payung untuk dinas pendidikan. Dan yang itu yang kaitan dengan P3K. Kemudian saya baru dapat informasi pagi ini tadi Ibu Bupati melakukan OPOP, jadi One Village One Product. Jadi beliau ke daerah-daerah itu. Kebetulan yang dilihat tadi di Balirejo. Saya ingat benar, Balirejo itu SMP 3 Ulingi, Bu Neving ya, itu juga temannya jenengan, seorang ibu-ibu. Waktu itu nggak mau ditaruh di SMP 3 Ulingi. Dia milih yang kelas B. Saya tetap bertahan, nggak bisa. Kita waktu itu sudah komitmen, lembaga harus kita bagi 3 A, B, C. Yang pertama harus ditutup C dulu. Nah, nanti dia belajar. Nah, waktu itu juga beliau mau nggak di Ulingi 3, maunya yang lain, tapi levelnya lebih tinggi. Enggak, saya tetap di Ulingi. Ternyata yang awalnya itu siswanya tahun kemarin itu hanya mendapatkan 58 siswa, ini hari ini itu dapatnya 108. Kan istimewa. Itu kan kurang 4 siswa sudah 2 kali lipat. Kan itu. Jadi 58 itu kalau kali 2 berarti 116. Ini sudah 108, kurang 8. Itu mereka sudah 2 kali lipatnya. Sampai Ibu Bupati di sana tadi diajak melihat
tempat parkir itu disekat-sekat jadi ruang kelas. Nah ini saya gantian gara-gara beliaunya ini Bu siapa namanya Bu itu bisa apa itu Bu, kita taruh di sana, gantian saya yang dikerjain. Beliau lapor Ibu Bupati nugaskan ke kami, tolong itu dicek barangkali segera untuk dikasihkan ruang belajar. Kan istimewa ya. Itulah hasil dari guru penggerak. Oh beliau bukan guru penggerak. Beliau ini kayak beliaunya Bu Nevi dengan ini, dia dari guru SMP, ikut seleksi kepala sekolah SMP, ditakdirkan menjadi kepala SD. Kemarin lebih dulu dari Bu Nevi untuk menjadi kepala SMP. Dia sekarang menjadi kepala SMP 3 Ulingi itu di Desa Balirjo Ulingi. Siapa Bu Nevi, kita lupa saya namanya. Okay. Gitu Pak Eko. Okay. Mohon maaf Pak. Artinya ngaten, teman-teman GTT yang putra daerah, ya. Itu kan ada kekhawatiran kalau nanti daftar P3K tidak bisa dengan adanya kendala mungkin tidak punya SK kepala dinas, nah itu tidak bisa tidak bisa terekrut untuk daftar aja belum bisa. Nah itu nanti dikhawatirkan mereka kalau itu tidak bisa, peluangnya tidak bisa ditempati oleh kita, apa mungkin ditempati dari kabupaten lain, sehingga kekhawatiran teman-teman yang menjadi putra daerah, terus ruang kita nanti sejauh mana, terus bagaimana untuk masa depan. Nah itu saya menyampaikan sedikit dari unek-unek teman-teman yang GTT yang belum punya SK Kadin ngaten nggih. Terima kasih Bapak, monggo. Iya Bu Nevi, itu sebenarnya kan hal seperti itu sebenarnya sudah kami baca. Makanya minggu kemarin kami menugaskan kepala bidang kami bersama teman-teman unsur kami itu untuk ke Jakarta tanpa nggak ada kegiatan, tapi untuk konsultasi ke Kemendikbudristek, ke Pusdatim, sama ke Kemenpan-RB. Ya kaitan dengan itu. Insya Allah nanti ada solusi itu nanti. Dalam arti itu nggak cuma di Blitar kok, itu seluruh Indonesia. Kejadian seluruh Indonesia. Ya cuma ini nanti kebijakan kayak apa kami sudah tahu, tapi nanti kami nggak berani mengungkapkan sekarang. Nanti pasti ada. Sabar aja, nggak apa-apa. Insya Allah. Jadi sebelum teman-teman nyampe ke kami sudah berpikiran ke sana gitu lah. Makanya kami sudah mengutuskan tim untuk ke Jakarta duluan. Jadi untuk jemput informasi sudah kami lakukan. Okay. Minggu kemarin dan pulang beliau. Itu ya, bisa ditunggu tahu. Iya, alhamdulillah ini penjelasan yang luar biasa yang ditunggu teman-teman tentang P3K seperti apa. Jadi Bapak Kepala Dinas sudah kalau bahasa Jawa itu ndisi kerso gitu. Belum ada itunya, beliaunya sudah mengantisipasi datang ke Jakarta. Ini perlu kita sambut teman-teman Esgosa, sahabat Esgosa, dengan apa? Dengan kita menyiapkan diri ya, belajar dan bagaimana kondisi sekolah kita seperti yang dipaparkan Bapak Kepala Dinas tadi. Apakah 638 ini bertambah banyak atau bertambah sedikit? Nah ini kalau kami sebagai tenaga pendidik mesti terpanggil bagaimana sekolah kami ini tidak menjadi kecil dan merger. Itu dengan cara pelayanan, peningkatan kinerja dan peningkatan kualifikasi guru dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik gitu nih Bapak. Pak Adi Andaka. Selanjutnya Bapak, ini karena sudah beliaunya juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ditunggu juga dengan banyak orang. Terakhir sekaligus closing statement Bapak tentang kesan-kesan panjenengan di Esgosa pada khususnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Nevi dan Pak Eko. Saya mewakili teman-teman dari Lego. Saya nyampaikan terima kasih Bapak panjenengan berdua yang bisa bawa perubahan di Esgosa ya. Ini barangkali untuk ditingkatkan lagi untuk lebih berat untuk kemajuan dari Esgosa. Saya harapkan saya juga mendapatkan banyak yang kami dapatkan dari kegiatan saya pagi ini di Esgosa ini. Mungkin bisa nanti akan kami bawa ke lembaga-lembaga yang lain, dan ini memang luar biasa bagi saya. Ini di luar di luar dugaan saya, di luar bayangan saya, ternyata Esgosa luar biasa, dan itu juga menginspirasi saya, nanti saya kembangkan. Dan saya cuma pengen nyampaikan kepada teman-teman semuanya, tenaga pendidik maupun kependidikan, tolong sebenarnya kerja yang baik. Saya tadi sudah
diminta oleh pimpinan Bupati untuk menjadi asisten panjenengan semuanya. Saya akan saya laksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Saya akan menjadi pelayan panjenengan, bukan lagi jadi raja kecil ya, enggak. Saya jadi pelayan panjenengan. Jadi hal-hal yang sekiranya keinginan jenengan saya harus lebih dulu sebelum jenengan haus itu, insya Allah saya sudah minimal tak kasih air putih. Ibaratnya seperti itu. Jadi sebelum jenengan tanya, saya sudah tahu maksud panjenengan. Insya Allah ya, karena saya dokter hewan itu setengah dukun, Pak. Oke, gitu aja. Luar biasa. Sudah. Demikian pembukaan yang luar biasa dengan tamu yang spesial, tamu yang fenomenal, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Terima kasih atas kerauhan panjenengan di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih pada tim sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk sahabat Esgosa, banyak sekali informasi-informasi yang memang kita butuhkan, yang sudah dijawab, sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Pada tayangan pertama Esgosa Podcast ini saya tutup dengan pantun, Bapak. Ya. Jadi pantunnya, beli mangga di pasar Legi, mangga manis enak rasanya. Saya Eka pamit undur diri. Esgosa Podcast Jaya mengudara. Luar biasa.